Bayangkan seorang wanita cantik, anggun, dan disegani. Siapapun yang melihatnya akan berkata, inilah sosok sempurna. Ia seorang kepala dinas, tegas dalam rapat, berwibawa di hadapan bawahan, dan selalu tampil menawan di balik balutan blazer elegan. Tapi di balik wibawa itu, ada rahasia yang tidak pernah ia tunjukkan. Sebuah kesepian yang begitu dalam yang terkadang membuat malam terasa panjang dan dingin. Lalu, hadir seorang pria muda, anak buahnya sendiri. Seorang lelaki sederhana, penuh hormat, yang awalnya hanya sekedar menjalankan tugas. Tapi tatapan matanya terlalu jujur, senyumnya terlalu tulus, dan perhatiannya terlalu hangat. Dari hal-hal kecil yang seharusnya biasa, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Awalnya hanya obrolan singkat, lalu menjadi percakapan panjang. Awalnya hanya sentuhan kecil yang tak disengaja, tapi entah mengapa meninggalkan getaran yang tak mudah hilang. Hingga satu malam, tanpa rencana, tanpa arah, mereka terjebak dalam kebersamaan yang membuat waktu seakan berhenti. Malam itu begitu ambigu, antara salah dan benar, antara profesionalisme dan perasaan, antara rahasia yang harus dijaga atau godaan yang ingin terus dinikmati. Pertanyaannya, apakah malam itu akan menjadi awal dari cinta terlarang yang indah? Atau justru pintu menuju kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan? Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan cerita penuh makna di channel ini. Sebelum kita lanjut ke kisah seru malam ini, jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, subscribe, dan like sebagai bentuk dukungan agar Kisah Luna terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk menemani hari kalian. Ratna dikenal sebagai sosok yang sempurna di mata banyak orang. Pada usia 36 tahun, ia telah mencapai posisi yang diimpikan banyak orang. Kepala dinas di salah satu instansi penting. Setiap kali ia berjalan memasuki ruang rapat, semua mata tertuju padanya. Ada sesuatu dari caranya melangkah. Mantap, percaya diri, tapi tetap memancarkan kelembutan. Rambut hitam panjangnya selalu disanggul rapi. Wajahnya dihiasi makeup tipis yang tidak pernah berlebihan, cukup untuk menegaskan garis wajahnya yang anggun. Dari luar, Ratna tampak seperti wanita yang sudah mendapatkan segalanya. Karir gemilang, penampilan berkelas, dan wibawa yang membuat siapapun segan. Banyak pria mencoba mendekatinya, mulai dari kolega, pengusaha, hingga pejabat, tapi tak satu pun berhasil menembus dinding yang ia bangun. Sebagian orang berkata, Ratna terlalu pilih-pilih. Sebagian lain berbisik, mungkin luka masa lalulah yang membuatnya sulit membuka hati. Dan memang benar, 5 tahun lalu, pernikahan yang ia bangun dengan penuh cinta harus runtuh karena perselingkuhan. Suaminya meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya di hati, tetapi juga dalam kepercayaan diri Ratna sebagai seorang wanita. Sejak itu, ia memilih fokus pada pekerjaannya. Ia membungkus dirinya dengan kesibukan, seolah-olah semakin tinggi ia melambung di dunia karir, semakin kecil kemungkinan orang lain melihat rapuhnya hati yang ia sembunyikan. Namun, malam selalu punya caranya sendiri untuk membongkar topeng manusia. Saat jam kerja usai, saat rumah dinas yang luas dan megah itu hanya menyisakan keheningan, Ratna kembali menjadi dirinya yang asli. Seorang wanita biasa yang merindukan sentuhan, percakapan sederhana, dan kebersamaan. Ia sering duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelip dari kejauhan, sambil memegang secangkir teh hangat. Kadang, air matanya turun tanpa ia sadari. Bukan karena lemah, melainkan karena hatinya terlalu lama menanggung sendiri beban kesepian.
Malam itu pun tak berbeda. Ratna baru saja pulang dari rapat panjang. Blazer krem yang ia kenakan sudah sedikit kusut. Wajahnya letih, tapi matanya tetap menampilkan kilau wibawa. Mobil dinas berhenti di halaman rumah. Dari balik kemudi, seorang pria muda turun dengan sigap. Dialah Bima, supir pribadinya yang sudah hampir setahun terakhir bertugas menemaninya. "Silahkan Bu," ucap Bima sambil membukakan pintu mobil. Ratna melangkah turun. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer halaman. Pandangannya sekilas menyapu hujan tipis yang masih menetes dari langit malam. Ada sesuatu yang aneh malam itu. Ia merasa terlalu letih untuk sekadar menyembunyikan perasaan. "Terima kasih Bima," jawabnya singkat. Suaranya agak serak. Bima menunduk hormat, seperti biasa. Penampilannya sederhana. Kemeja putih dengan lengan tergulung, celana hitam rapi, dan wajah yang selalu tenang. Tidak ada yang istimewa jika dilihat sekilas. Tapi Ratna menyadari sesuatu dari caranya bersikap. Bima tidak pernah berlebihan, tidak pernah mencoba mencari perhatian. Tapi tatapannya selalu penuh hormat bercampur ketulusan. Itu yang membedakannya dengan pria lain. Saat mereka masuk ke rumah, Ratna menyadari bahwa keheningan semakin terasa menusuk. Ia menaruh tas di meja ruang tamu, melepas blazer, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Bima masih berdiri di dekat pintu, seperti menunggu instruksi. "Kamu tidak langsung pulang?" tanya Ratna sambil menoleh. "Biasanya saya memastikan dulu, ibu sudah tenang di rumah sebelum saya pergi," jawab Bima dengan nada datar tapi sopan. Jawaban itu membuat dada Ratna bergetar halus. Sederhana, tapi terasa hangat. Ia menatap Bima beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Ada getaran aneh yang sulit ia jelaskan. Malam itu, setelah Bima berpamitan, Ratna duduk kembali di balkon. Hujan semakin deras dan udara dingin menusuk kulit. Ia membungkus tubuhnya dengan selimut tipis. Pikirannya kembali pada percakapan singkat tadi. Mengapa ucapan sederhana dari seorang supir bisa membuatnya merasa diperhatikan? Bukankah ia sudah terbiasa hidup tanpa perhatian siapapun? Ratna mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka laptop, memeriksa email pekerjaan. Namun setiap kali layar laptop menyala, ia justru merasa kosong. Ia mematikan kembali dan memilih menutup mata. Dalam keheningan itu, terlintaslah wajah Bima. Tatapan matanya, sikapnya yang tenang, dan suaranya yang sederhana. Ada sesuatu yang berbeda. Dan tanpa ia sadari, sebuah senyum tipis terlukis di wajahnya. Senyum yang sudah lama hilang. Beberapa hari setelah itu, rutinitas kantor berjalan seperti biasa. Namun, Ratna mulai menyadari dirinya sering menunggu-nunggu momen ketika ia akan berangkat atau pulang dengan mobil dinas. Momen singkat di mana ia bisa duduk di kursi belakang, sementara Bima mengemudi di depan. Tidak banyak percakapan, tapi keheningan itu justru terasa nyaman. Ada perasaan aman yang perlahan tumbuh, meski Ratna berusaha menepisnya. Dalam diamnya, Ratna mulai menikmati hal-hal kecil. Bagaimana Bima selalu memastikan pintu mobil tertutup dengan rapi. Bagaimana ia menunduk hormat setiap kali membuka pintu. Bahkan, bagaimana ia selalu menyiapkan payung tanpa diminta ketika hujan turun. Sederhana, tapi semua itu menimbulkan sensasi berbeda di hati Ratna. Dan disitulah benih cerita ini mulai tumbuh. Dari seorang kepala dinas yang terlihat tegar, kepada seorang bawahan yang sederhana.
Dari tatapan sekilas, keheningan panjang, hingga sebuah senyum samar yang menyimpan banyak rahasia. Ratna tidak pernah menduga bahwa malam-malam kesepiannya perlahan akan berubah. Bukan karena cahaya lampu kota, bukan pula karena buku-buku yang menemani, melainkan karena kehadiran seorang pria muda yang hadir tanpa banyak bicara, tapi mampu mengetuk pintu hatinya yang sudah lama terkunci rapat. Malam itu, Ratna menutup matanya dengan pikiran yang tidak tenang. Ada rasa asing yang tumbuh, hangat, ambigu, menggoda, dan entah bagaimana ia tidak lagi berusaha menolaknya. Pagi itu, langit kota tampak cerah setelah semalaman diguyur hujan. Udara segar masuk lewat jendela besar rumah dinas Ratna. Aroma kopi hangat memenuhi ruang makan, tapi Ratna hanya menatap kosong pada cangkir di depannya. Ada hal lain yang lebih sulit ia singkirkan dari pikiran. Bima. Mungkin terdengar sepele. Hanya tatapan singkat, hanya sapaan sopan, hanya perhatian sederhana. Tapi semua itu terasa berbeda. Ratna yang terbiasa hidup dengan dinding tinggi di sekelilingnya, kini mulai merasakan retakan kecil. Ia menatap cermin di ruang tamu sebelum berangkat kerja. Blus biru pastel yang ia kenakan membingkai tubuh anggunnya, dipadukan dengan rok pensil yang rapi. Lipstiknya tipis, tapi cukup menegaskan pesona dewasanya. Dalam hati, Ratna sempat bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku berdandan begini untuk rapat? Atau karena aku tahu akan bertemu dia? Pertanyaan itu membuat pipinya hangat. Ia cepat-cepat mengalihkan pikiran. Mobil dinas sudah menunggu di halaman. Bima berdiri di samping pintu, siap dengan sikap profesionalnya. Pagi itu ia tampak lebih segar dari biasanya. Kemeja putihnya bersih, rambutnya tersisir rapi. Ratna terdial sejenak saat melihatnya. "Selamat pagi, Bu," ucap Bima sambil menunduk hormat. Ratna mengangguk pelan. "Pagi?" Jawabnya singkat, tapi nada suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Di dalam mobil, suasana semula hening. Hanya suara radio yang pelan mengisi ruang. Ratna duduk bersandar, berusaha fokus pada agenda rapat pagi itu. Tapi pandangannya beberapa kali mencuri arah ke kaca spion. Ia bisa melihat wajah Bima yang serius menatap jalan, rahangnya yang tegas, dan caranya memegang setir dengan mantap. Ada sesuatu yang menenangkan sekaligus menggoda. Tanpa sadar, Ratna membuka percakapan. "Bima, kamu sudah lama kerja jadi supir dinas?" Pertanyaan itu membuat Bima sekilas menoleh lewat spion. Sedikit heran karena biasanya Ratna jarang memulai obrolan. "Baru sekitar 2 tahun, Bu. Sebelumnya saya sempat kerja di travel." "Oh begitu." Ratna mengangguk pelan. "Kenapa pindah?" Bima tersenyum tipis. "Karena ingin pekerjaan yang lebih stabil, Bu. Dan mungkin ingin merasa punya peran lebih berarti, Bu." Jawaban itu membuat Ratna terdiam. Kata-kata sederhana, tapi seolah menyiratkan sesuatu yang dalam. Ia merasa ada kedewasaan dalam diri pria muda itu. Sesuatu yang jarang ia temukan pada banyak pria seumurannya. Sepanjang perjalanan, percakapan mereka mengalir ringan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Ratna merasa ada yang berbeda pagi itu. Saat mobil berhenti di depan kantor dinas, Ratna melangkah turun dengan langkah mantap. Tapi jauh di dalam hatinya, ada getaran halus yang masih menggema. Hari-hari berikutnya, kebersamaan kecil mereka terus berulang. Kadang hanya percakapan singkat tentang cuaca, kadang tentang lalu lintas,
atau bahkan hanya keheningan yang entah mengapa terasa nyaman. Bagi Ratna, hal-hal kecil itu justru menjadi obat bagi kesetiaannya. Suatu sore, setelah rapat panjang yang melelahkan, Ratna meminta Bima untuk tidak langsung pulang ke rumah dinas. "Bima, tolong antar saya keliling kota sebentar. Saya butuh udara segar," katanya. Bima mengangguk tanpa banyak tanya. Mobil berkeliling melewati jalan-jalan kota yang mulai ramai oleh lampu malam. Dari balik jendela, Ratna melihat kerlip lampu toko, pasangan muda yang bergandengan tangan di trotoar, dan anak-anak yang tertawa di warung pinggir jalan. Sebuah pemandangan sederhana yang justru membuat hatinya terasa kosong. "Apa ibu sering merasa lelah?" Suara Bima memecah keheningan. Ratna menoleh, sedikit terkejut. "Kenapa kamu bertanya begitu?" Bima menghela nafas singkat. "Saya sering lihat wajah ibu setelah rapat, seperti menahan sesuatu. Bukan sekadar capek, tapi lebih dari itu." Ratna terdiam. Dadanya bergetar. Tidak ada yang pernah berani mengatakan hal itu padanya, apalagi seorang supir. Tapi Bima mengatakannya dengan nada tulus, tanpa maksud lain. Perlahan Ratna tersenyum tipis. "Mungkin kamu benar. Lelah bukan hanya soal fisik, tapi juga hati." Mata mereka sempat bertemu lewat kaca spion. Ada jeda singkat di mana keheningan berubah menjadi sesuatu yang ambigu, hangat tapi berbahaya. Ratna buru-buru mengalihkan pandangan, meneguk air mineral dari botol di tangannya. Hari berganti. Suatu malam hujan deras mengguyur kota. Rapat di luar kota membuat Ratna harus pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan licin, suasana gelap, dan mobil melaju pelan di bawah rintik hujan. Ratna duduk bersandar, matanya lelah tapi pikirannya masih penuh. Masalah di kantor yang tak kunjung selesai, tekanan dari atasan, dan kesepian yang menggerogoti itu terasa semakin nyata. Tiba-tiba mobil terguncang kecil saat melewati jalan berlubang. Ratna hampir kehilangan keseimbangan, tapi Bima sigap mengulurkan tangan ke kursi belakang, menahan tubuhnya agar tidak terhentak. "Maaf Bu, jalannya jelek," ucapnya cepat. Ratna terdiam, tangannya masih merasakan sisa hangat dari lengan Bima yang tadi sempat menyentuh. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sepanjang perjalanan setelah itu, tidak ada kata yang keluar. Hanya suara hujan dan wiper mobil yang bergerak ritmis. Tapi keheningan itu justru membuat suasana semakin intens. Saat tiba di rumah, Ratna turun dengan langkah yang agak goyah. Bima kembali memayungi dirinya sampai ke teras. Air hujan menetes di bahu Ratna, sementara payung terlalu kecil untuk menutupi keduanya. Beberapa tetes hujan jatuh di pipi mereka, seolah memaksa jarak menjadi lebih dekat. "Terima kasih Bima," ucap Ratna lirih. "Dengan senang hati Bu," jawabnya menatap Ratna sejenak sebelum menunduk kembali. Detik itu, Ratna tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ia tak lagi melihat Bima hanya sebagai supir. Ada kehangatan, ada perhatian, ada rasa yang sulit ia pungkiri. Sesuatu yang perlahan menyeretnya ke dalam jurang yang ia tahu berbahaya, tapi juga terasa nikmat untuk dijalani. Malam itu, Ratna duduk di balkon rumahnya dengan jantung yang masih berdegup kencang. Angin malam membawa dingin, tapi tubuhnya terasa hangat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya hayalan sesaat, hanya karena kesepian.
Namun setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah Bima selalu muncul. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratna merasakan getaran yang membuatnya bingung. Antara wibawa seorang kepala dinas dan hati seorang wanita yang diam-diam merindukan sesuatu lebih dari sekedar kesopanan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang terasa berbeda sejak malam hujan itu. Ratna, seorang kepala dinas yang biasanya tegas, dingin, dan penuh wibawa, kini seperti membawa rahasia baru yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Ada semacam bayangan samar yang terus menghantui setiap langkahnya. Tatapan Bima, sikapnya yang tulus, dan sentuhan singkat yang entah mengapa masih terasa di kulitnya. Di kantor, Ratna mencoba menjaga jarak. Ia tetap profesional, tetap fokus pada pekerjaannya, tetap memimpin rapat dengan suara lantang. Namun, begitu melangkah keluar ruangannya dan melihat sosok Bima berdiri di dekat mobil dengan senyum ramah, hatinya seolah dipeluk perasaan yang sulit ia tolak. Ini tidak boleh berlanjut. Ratna berkali-kali meyakinkan dirinya. Ia sadar betul, posisinya sebagai seorang kepala dinas membuatnya harus selalu menjaga citra. Ia adalah contoh, teladan, sekaligus simbol kekuatan. Tapi di balik semua itu, ia hanyalah seorang wanita yang hatinya mulai bergetar pada seseorang yang tak seharusnya. Suatu malam, setelah menghadiri undangan jamuan resmi di sebuah hotel berbintang, Ratna meminta Bima untuk menunggu di lobi. Gaun malam berwarna merah anggur yang ia kenakan membuatnya tampak jauh lebih berbeda dari kesehariannya. Rambutnya digelung elegan, bibirnya dilapisi lipstik merah yang berani. Ia tahu malam itu dirinya tampil memukau. Acara berjalan formal, penuh pidato dan obrolan basa-basi dengan para pejabat dan pengusaha. Namun sesekali, Ratna melirik ke arah luar ruangan. Ia tahu Bima menunggu di lobi, duduk dengan setia di kursi panjang sambil menatap layar ponsel atau sekedar mengamati sekeliling. Entah mengapa, bayangan itu membuat Ratna ingin segera menyelesaikan acara. Begitu keluar dari ballroom, Ratna merasakan tatapan beberapa orang lelaki yang mengikuti langkah anggunnya. Ia tersenyum sopan, tapi hatinya hanya ingin segera bertemu Bima. Dan benar saja, di sudut lobi, Bima berdiri begitu Ratna muncul. Matanya sekilas membesar, seolah tak percaya dengan penampilan atasannya malam itu. Bu Ratna? Bima sempat terbata, lalu cepat menunduk. Ratna menahan senyum kecil. Ayo, kita pulang. Perjalanan pulang malam itu terasa berbeda. Hening, tapi penuh dengan sesuatu yang tidak terucapkan. Di kursi belakang, Ratna menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Tapi sesekali matanya beralih pada pantulan wajah Bima di spion. Ada kekaguman yang jelas terbaca dari sorot mata lelaki muda itu, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan sikap profesional. Saat mobil berhenti di depan rumah dinas, hujan rintik-rintik kembali turun. Bima bergegas membuka pintu dan memayungi Ratna sampai ke teras. Gaun Ratna yang panjang hampir menyentuh tanah basah, membuat Bima refleks menunduk, meraih ujung gaun itu agar tidak kotor. Sentuhan kecil itu membuat Ratna terdiam sejenak. "Terima kasih Bima," ucapnya pelan. Bima menatapnya singkat, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. "Sama-sama, Bu." Namun saat Ratna hendak melangkah masuk, langkahnya terhenti. Ia menoleh ke arah Bima, lalu berkata lirih, hampir seperti sebuah bisikan. "Mau masuk sebentar? Hujan makin deras. Kamu bisa tunggu sampai reda?" Bima tampak ragu.
Matanya berkedip cepat, menimbang antara profesionalisme dan rasa ingin tahu. Tapi melihat kesungguhan di wajah Ratna, ia akhirnya mengangguk. "Baik, Bu." Di dalam rumah, suasana hening. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar menemani keheningan yang kian tebal. Ratna meletakkan tasnya di meja, lalu melepas sepatu hak tinggi. Kakinya terasa pegal setelah berdiri lama di acara tadi. "Silahkan duduk, Bima," ucap Ratna sambil berjalan ke dapur kecil. Ia menuangkan 2 gelas teh hangat. "Kamu pasti kedinginan." Bima duduk di sofa, tampak kikuk. "Terima kasih, Bu. Maaf kalau saya merepotkan." Ratna tersenyum samar saat kembali membawa teh. "Kamu tidak merepotkan. Justru saya merasa senang ada teman bicara malam ini." Ucapan itu membuat Bima mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Tatapan mereka bertemu. Ada jeda singkat yang membuat waktu seakan berhenti. Percakapan malam itu awalnya ringan, tentang pekerjaan, tentang lalu lintas, bahkan tentang makanan favorit. Ratna tertawa kecil saat Bima bercerita tentang masa kecilnya di desa, sesuatu yang jarang ia dengar dari bawahannya. Suara tawa itu terdengar asing bahkan bagi dirinya sendiri. Sudah lama ia tidak tertawa selepas itu. Namun, semakin malam, suasana semakin berubah. Obrolan mulai menyentuh hal-hal yang lebih pribadi. "Bu, kalau boleh saya tanya." Bima menatap gelas tehnya sejenak sebelum melanjutkan. "Apa Ibu tidak merasa kesepian? Maksud saya, tinggal sendiri di rumah sebesar ini." Pertanyaan itu membuat Ratna terdiam. Tangannya yang memegang gelas sedikit bergetar. Ia menatap Bima dengan mata yang dalam. "Pertanyaan itu seharusnya tidak pantas kau ajukan pada atasanmu," ujarnya pelan. Bima menunduk cepat. "Maaf, Bu, saya lancang." Namun, Ratna justru tersenyum tipis. "Tapi, ya, kamu benar. Kadang kesepian itu lebih menyiksa daripada lelah bekerja seharian." Keheningan kembali menyelimuti. Tapi kali ini, keheningan itu berbeda. Bukan canggung, melainkan penuh dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Hujan di luar belum juga reda. Ratna bangkit dari sofa, berjalan ke arah balkon kecil rumahnya. Ia membuka pintu kaca, membiarkan udara malam yang lembab masuk. Gaunnya bergoyang pelan tertiup angin, membuat siluet tubuhnya terlihat samar di bawah lampu redup. Bima berdiri ragu di ruang tamu, lalu akhirnya melangkah mendekat. Ia berdiri beberapa langkah di belakang Ratna, tidak berani terlalu dekat. "Indah ya malam ini," Ratna berbisik lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Bima menelan ludah. "Iya, Bu, indah sekali." Ratna menoleh sedikit. Matanya bertemu dengan mata Bima. Pandangan itu panjang, lebih lama daripada seharusnya. Jantung mereka berdua berdetak lebih cepat. Ada tarikan tak kasat mata yang membuat jarak di antara mereka terasa semakin tipis. Namun, tepat saat itu, Ratna menarik napas dalam-dalam dan melangkah mundur. Ia menutup pintu balkon perlahan, lalu tersenyum samar. "Sudah malam, kamu sebaiknya pulang. Besok kita masih harus bekerja." Bima terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar seperti penyesalan, tapi juga lega. Ia mengangguk perlahan. "Baik, Bu." Ketika Bima akhirnya keluar rumah dan kembali ke mobil, Ratna berdiri di balik tirai, menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Dadanya terasa sesak. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak, ingin memanggil, ingin menahan Bima agar tetap tinggal.
tapi bagian lain menegurnya keras. Ratna, sadar, jangan hancurkan hidupmu dengan perasaan ini. Malam itu, Ratna sulit memejamkan mata. Ia berbaring di ranjang besar yang dingin, menatap langit-langit kamar. Bayangan wajah Bima, suara tawanya, dan tatapan matanya terus mengisi pikirannya. Ia tahu, perasaan itu sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari dilema panjang yang akan menguji hati, wibawa, dan hidupnya sebagai seorang kepala dinas, sekaligus seorang wanita yang tengah jatuh cinta secara diam-diam. Sejak malam penuh hujan itu, hubungan antara Ratna dan Bima memasuki babak baru yang lebih sulit dijelaskan. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tidak ada kata cinta. Namun, ada sesuatu yang terus mengikat, diam-diam menumbuhkan rasa, seperti benang halus yang tak terlihat, tapi selalu menahan mereka untuk tetap dekat. Bagi Ratna, setiap pagi terasa berbeda. Ada semacam getaran halus saat ia melangkah keluar rumah dan melihat Bima sudah menunggu di samping mobil dinas. Senyum sopan Bima, sapaan lembutnya, bahkan caranya membukakan pintu. Semua menjadi rutinitas yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang ditunggu. Namun, di sisi lain, Ratna juga mulai dihantui rasa takut. Bagaimana jika orang lain memperhatikan? Bagaimana jika mereka salah paham? Bagaimana jika aku kehilangan kendali? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, membuat malam-malamnya semakin gelisah. Hari itu, Ratna menghadiri rapat penting di luar kota. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Seperti biasa, Bima yang mengemudi. Di awal perjalanan, suasana masih tenang, hanya ditemani musik lembut dari radio. Ratna berusaha fokus pada berkas-berkas yang dibawanya, tapi matanya sering melirik ke arah Bima. Lelaki itu tampak tenang, menyetir dengan mantap, seolah dunia luar tidak mampu mengganggu konsentrasinya. Tanpa sadar, Ratna meletakkan berkas di pangkuan, lalu bersandar. "Bima?" Suaranya lirih. "Iya, Bu." Bima melirik lewat spion. Kalau kamu berada di posisi saya, apa kamu akan merasa kesepian?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Ratna bahkan tak sempat menyusunnya dalam kepala. Ia menyesal begitu mendengarnya keluar dari mulutnya. Bima terdiam sejenak. "Mungkin, Bu. Saya pikir kesepian itu bukan soal posisi atau jabatan, tapi soal siapa yang ada di sisi kita." Ratna menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam. Kalimat itu begitu sederhana, tapi menusuk dalam. Rapat berjalan panjang dan melelahkan. Saat acara selesai, hujan deras kembali turun. Karena kondisi jalan licin, perjalanan pulang menjadi lebih lambat. Mobil dinas melaju pelan, sementara malam makin larut. Lampu jalan yang temara menambah suasana muram. Ratna memandang keluar jendela, melihat butiran hujan yang berlari di kaca. Suasana itu membuatnya semakin tenggelam dalam perasaan yang sulit ia bendung. Ia menghela napas panjang. "Bima, kalau kamu punya kesempatan untuk memilih, apa kamu mau hidup dengan orang yang jauh lebih tua darimu?" Pertanyaan itu membuat Bima refleks menoleh singkat. Wajahnya jelas bingung. "Maksud Ibu?" Ratna buru-buru tersenyum tipis. "Ah, lupakan. Saya hanya bertanya iseng." Namun Bima tidak puas dengan jawaban itu.
Ia memberanikan diri menambahkan, "Saya rasa umur bukan masalah, Bu. Yang penting hati dan kejujurannya." Ratna menelan ludah. Jawaban itu seolah menampar sekaligus menenangkan. Ia kembali bersandar, mencoba menyembunyikan senyum samar yang muncul di wajahnya. Setiba di rumah dinas, Ratna merasa terlalu lelah untuk langsung masuk. Ia meminta Bima duduk sebentar di ruang tamu. Meja sudah dipenuhi beberapa berkas yang tadi ia bawa, tapi ia tak berniat menyentuhnya lagi malam itu. "Bima?" Ratna mulai, suaranya pelan. "Kamu tahu kan, hubungan atasan dan bawahan itu seharusnya jelas batasnya." Bima menatapnya penuh perhatian. "Tentu, Bu. Saya sangat paham. Tapi, apa kamu tidak merasa akhir-akhir ini kita..." Ratna ragu melanjutkan kalimatnya. Jantungnya berdegup cepat. "Kita terlalu sering berbagi hal yang seharusnya tidak perlu." Bima menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya kembali. Matanya bertemu dengan mata Ratna, dalam dan tulus. "Kalau Ibu merasa begitu, saya minta maaf. Tapi bagi saya, setiap obrolan itu berharga. Saya merasa lebih mengenal Ibu bukan hanya sebagai kepala dinas, tapi sebagai manusia. Dan jujur, saya senang bisa mengenal sisi itu." Ratna tercekat. Kata-kata Bima membuatnya ingin tersenyum, tapi juga takut. Senang sekaligus panik. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, mencoba menenangkan dirinya. Hujan masih turun, menimbulkan suara ritmis yang menambah suasana semakin intens. Malam makin larut. Bima akhirnya pamit. Meski jelas terlihat ia ingin tinggal lebih lama. Saat menutup pintu, Ratna berdiri sendirian di ruang tamu. Dadanya bergemuruh, pikirannya berputar-putar. "Aku harus berhenti. Aku harus berhenti sekarang juga. Ini berbahaya." Batinnya berulang-ulang. Tapi setiap kali ia mencoba membayangkan hari-hari tanpa Bima, hatinya terasa kosong. Seakan ada bagian penting yang hilang. Beberapa hari berikutnya, Ratna mulai merasa sorotan mata orang-orang di sekitarnya semakin tajam. Entah itu hanya perasaannya atau memang kenyataan. Tapi setiap kali ia datang ke kantor bersama Bima, ia merasa ada bisikan-bisikan kecil di belakangnya. Suatu sore, sahabat sekaligus staf dekatnya, Dina, sempat berkata dengan nada menggoda, "Bu, supir Ibu itu setia sekali ya. Dari luar kota sampai ke rapat kecil pun selalu siap. Jangan-jangan Ibu sudah menemukan bodyguard pribadi nih." Ratna hanya tertawa kecil, mencoba menutupi kegelisahannya. "Ah, kamu ini ada-ada saja, Din." Tapi dalam hati, Ratna tahu, jika terlalu sering terlihat akrab, cepat atau lambat rahasia itu bisa terbuka. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya wibawanya yang dipertaruhkan, tapi juga reputasi dan karir yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin kuat pula tarikan yang ia rasakan. Malam-malamnya kembali dipenuhi bayangan wajah Bima. Setiap percakapan singkat, setiap tatapan, setiap senyum, semua menorehkan jejak yang tak bisa ia hapus. Sampai akhirnya, suatu malam, saat Bima mengantarkannya pulang setelah acara mendadak di kantor,
Hujan kembali turun. Ratna memandang derasnya hujan dari balik jendela mobil. Lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Bima, kenapa kamu selalu ada setiap kali aku butuh?" Bima menoleh singkat, menatapnya melalui kaca spion dengan sorot mata yang tak bisa disembunyikan. "Karena saya memang ingin ada, Bu." Jawaban itu sederhana, tapi bagi Ratna, rasanya seperti ledakan yang membuyarkan semua pertahanan yang ia bangun. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh. Sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Rahasia itu perlahan mulai terbuka, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Bima. Dan entah bagaimana, perasaan itu akan membawa mereka ke arah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh bagi Ratna. Semakin ia mencoba menjauh, semakin dalam ia terjerat. Seperti benang kusut yang semakin ditarik, simpul perasaannya justru makin mengikat erat. Setiap pagi, suara mesin mobil dinas yang dipanaskan Bima selalu menjadi alarm tak tertulis. Ratna berdiri di depan cermin, merapikan rambut dan sedikit menatap bayangan dirinya. "Aku harus tetap tenang. Dia hanya supirku, itu saja," gumamnya. Namun detak jantungnya selalu membantah. Berdentum lebih keras setiap kali ia tahu Bima sedang menunggu di luar. Hari itu Ratna menghadiri undangan makan malam resmi bersama beberapa pejabat daerah. Acara berlangsung di sebuah hotel mewah di pusat kota. Meski bersifat formal, nuansa malam itu terasa berbeda. Lebih santai, lebih cair. Musik jazz lembut mengalun, lampu-lampu gantung berkilauan dan para tamu saling berbincang dengan gelas di tangan. Ratna mengenakan gaun sederhana berwarna hitam. Elegan, tapi tidak berlebihan. Sementara Bima, meski hanya mengenakan setelan jas hitam yang disiapkan khusus, tampak lebih dewasa dari biasanya. Tubuh tegapnya menambah pesona, membuatnya terlihat lebih dari sekadar seorang supir pribadi. Sepanjang acara, Ratna berusaha menjaga sikap. Ia bercengkrama dengan kolega, tersenyum, tertawa kecil. Namun matanya sesekali melirik ke arah pintu, tempat Bima berdiri tegap sambil memperhatikan sekeliling. Ada ketenangan dalam tatapan mata pria itu. Seolah apapun yang terjadi, Ratna tidak perlu takut. Dan justru tatapan itulah yang membuatnya gelisah. Acara selesai larut malam. Hujan rintik turun ketika mereka keluar dari hotel. Ratna berjalan cepat ke arah mobil, sementara Bima dengan sigap memayunginya. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota, menciptakan bayangan berkilauan di kaca jendela. Musik dari radio diputar pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang mengetuk atap mobil. Ratna duduk bersandar, menatap keluar jendela. Namun pikirannya berlari jauh. Setiap kali ia mengingat sorot mata Bima yang selalu mengawasinya, hatinya bergetar. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Hingga akhirnya kalimat itu meluncur begitu saja. "Bima, apa kamu tidak pernah merasa kita ini terlalu dekat?" Bima sempat terdiam. Tangannya tetap kokoh di setir, tapi matanya sempat melirik sekilas lewat kaca spion. "Saya tahu, Bu. Tapi kalau saya boleh jujur,
Kedekatan ini justru yang membuat saya kuat menjalani hari-hari. Ratna tercekat, napasnya berat. Ia menutup mata, berusaha menenangkan diri. Kata-kata Bima terlalu dalam, terlalu jujur. Setiba di rumah dinas, hujan semakin deras. Ratna mengajak Bima masuk sebentar, hanya untuk sekedar mengeringkan pakaian yang basah. Ruang tamu temaram, hanya diterangi lampu berdiri di sudut ruangan. Udara malam bercampur dengan aroma hujan yang masih menempel di tubuh mereka. Ratna duduk di sofa, sementara Bima berdiri tak jauh darinya. Ada jarak di antara mereka, tapi jarak itu terasa rapuh, seolah bisa runtuh kapan saja. "Bima," suara Ratna bergetar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut." Bima mendekat selangkah. "Takut apa, Bu?" "Takut kehilangan kendali. Takut orang lain tahu. Takut perasaan ini bukan hanya milikku seorang." Ratna menunduk. Jemarinya saling menggenggam erat. Bima menatapnya dalam, lalu duduk perlahan di sisi sofa, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk membuat Ratna bisa merasakan kehangatannya. "Kalau ibu takut, saya akan jadi orang pertama yang menjaga rahasia ini. Saya janji." Ratna menoleh, menatap matanya. Ada ketulusan yang tak bisa ia sangkal. Detik itu, pertahanan Ratna runtuh sedikit demi sedikit. Malam semakin larut. Mereka masih duduk di sofa, berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang masa lalu Ratna, tentang kampung halaman Bima, tentang mimpi-mimpi yang tak pernah terucap. Percakapan itu sederhana, tapi justru membuat kedekatan mereka semakin intim. Ratna baru menyadari, sudah lama ia tidak tertawa selepas malam itu. Sudah lama ia tidak merasa begitu diperhatikan, didengar, dan dimengerti. Kehadiran Bima seakan menjadi ruang aman yang selama ini ia rindukan. Namun, di balik rasa hangat itu, ada ketakutan yang semakin besar. Kalau ini berlanjut, bagaimana dengan nama baikku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana jika orang lain tahu? Keesokan harinya, rumor mulai terdengar samar-samar. Di kantor, beberapa staf terlihat berbisik-bisik setiap kali Ratna dan Bima datang bersamaan. Ada tatapan-tatapan aneh, ada senyum-senyum ambigu. Dina, sahabat sekaligus staf kepercayaannya, bahkan sempat berkata, "Bu, hati-hati ya. Orang bisa salah paham kalau terlalu sering kelihatan akrab sama bawahan." Ratna hanya tersenyum, menutupi kegugupannya. Tapi dalam hati ia tahu, rumor itu bisa menjadi api yang membakar habis reputasinya. Meski begitu, malam demi malam, Ratna tetap tidak bisa menghindari kenyataan. Ia selalu menunggu kehadiran Bima. Puncaknya terjadi pada malam akhir pekan. Ratna baru pulang dari kunjungan kerja yang melelahkan. Tubuhnya lelah, pikirannya penat. Namun begitu melihat Bima yang setia menunggu di pelataran rumah, semua rasa itu seakan menguap. Setelah memastikan mobil diparkir, Bima berjalan ke arah pintu rumah. "Bu, saya pamit. Besok pagi saya datang lagi." Namun Ratna menahan langkahnya. "Bima, jangan pulang dulu. Temani aku sebentar." Suasana rumah terasa hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan.
Mereka berdua duduk di ruang tamu. Ratna menatap wajah Bima lama, terlalu lama. Ada sesuatu yang bergejolak di dadanya. Rindu, takut, dan keinginan yang tak bisa ia sebutkan. Bima, suaranya hampir berbisik. Aku ingin sekali melupakan semua aturan malam ini. Bima menahan nafas. Ia tahu kalimat itu bukan sekedar ucapan. Itu adalah pengakuan. Itu adalah pintu yang terbuka, mengundang sesuatu yang lebih dalam. Namun Bima tetap menahan diri. Ia menatap Ratna dengan sorot mata yang bergetar. Kalau ibu melupakan aturan, saya akan tetap di sini. Tapi saya janji, saya tidak akan pernah menyakiti ibu. Ratna terdiam. Matanya basah. Ia tahu malam itu akan menjadi titik balik. Malam yang akan menandai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar rahasia. Dan entah kenapa, meski hatinya penuh rasa takut, ada bagian dari dirinya yang justru merasa bebas. Malam itu waktu berjalan tanpa mereka sadari. Obrolan kecil berubah menjadi pengakuan-pengakuan yang selama ini terkunci. Senyum berubah menjadi tawa lirih. Tatapan berubah menjadi bahasa yang lebih dalam. Dan di balik semua itu, Ratna tahu dirinya sudah tidak bisa kembali ke titik semula. Hari-hari setelah malam panjang itu terasa jauh lebih berat bagi Ratna. Ia bangun dengan hati berdebar, seakan menyembunyikan rahasia besar dari dunia. Setiap kali ia menatap cermin, wajahnya tampak sama, tegas, elegan, berwibawa. Tapi di balik sorot mata itu, ada perasaan yang sulit ia padamkan. Ratna sadar betul, kebersamaannya dengan Bima telah melewati batas profesional. Ia berusaha keras untuk tetap terlihat tenang di kantor, tetap mengendalikan rapat-rapat, tetap tersenyum pada bawahannya. Namun, setiap kali Bima melintas di lorong, tubuhnya kaku. Napasnya menahan. Ia berdoa agar tidak ada satupun mata yang terlalu jeli memperhatikan perubahan itu. Sayangnya, doa itu terlalu rapuh. Di ruang kerja, Ratna sering mendapati sekelompok staf berbisik-bisik. Tatapan mereka aneh, seakan menilai lebih dari sekadar atasan. Ada pula senyum samar yang terasa menyindir, seolah mereka tahu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Suatu siang, Dina, sahabat sekaligus staf kepercayaannya, datang membawa laporan. Setelah menyerahkan map, Dina duduk sebentar, lalu menatap Ratna dengan serius. "Bu Ratna, maaf kalau saya lancang, tapi akhir-akhir ini banyak sekali omongan di kantor. Orang-orang mulai memperhatikan kedekatan ibu dengan Pak Bima." Ratna tertegun. Tangannya gemetar kecil saat membuka lembar laporan. "Mereka bilang apa?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. Dina menarik napas panjang. "Ada yang bilang ibu sering pulang larut bersama dia. Ada juga yang melihat Bima keluar dari rumah dinas malam-malam. Saya tahu ini mungkin tidak benar, tapi Bu, gosip bisa kemana-mana." Ratna menutup map dengan keras. Jantungnya berdegup kencang. "Dina, kamu percaya omongan itu?" "Tidak, Bu, saya kenal ibu. Tapi
Orang lain, mereka tidak akan berhenti hanya karena saya bilang tidak benar. Dina menatapnya lekat-lekat. Kalau boleh saran, ibu harus hati-hati. Nama baik ibu taruhannya. Kalimat itu menancap dalam. Nama baik. Jabatan. Kehormatan yang ia bangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu kesalahan hati. Sejak percakapan itu, Ratna semakin sulit tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, menatap telepon genggamnya berulang kali. Ada pesan-pesan singkat dari Bima, hanya sekadar menanyakan kabar, atau memastikan besok ia siap menjemput. Namun setiap pesan itu tiba, jantung Ratna berdegup lebih cepat. Ia ingin sekali menjawab panjang, mengutarakan betapa ia merindukan kebersamaan mereka. Tapi ia tahu, jejak digital bisa jadi bukti. Maka ia hanya menjawab singkat. Baik, terima kasih Bima. Namun saat lampu kamar padam, rasa rindu itu membuncah. Ia teringat senyum Bima, tatapannya, cara ia mendengarkan tanpa menghakimi. Ratna menggenggam bantalnya erat, menahan air mata. Mengapa semua terasa begitu salah, tapi juga begitu benar? Suatu malam, Ratna meminta Bima menunggunya di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat itu sepi, jarang dikunjungi orang, dan mereka pikir lebih aman daripada bertemu di rumah dinas. Ratna datang mengenakan mantel panjang, berusaha menyamarkan diri. Begitu masuk, ia melihat Bima sudah duduk di sudut, menatap keluar jendela. Ada rasa lega sekaligus cemas. Bu, apa tidak terlalu beresiko bertemu di sini? Bima bertanya pelan setelah mereka duduk berhadapan. Mana? Ratna tersenyum getir. Justru di rumah lebih beresiko. Orang bisa lihat mobilmu parkir terlalu lama. Mereka berbincang dengan suara rendah, seakan setiap kata bisa saja disadap dunia. Namun dalam percakapan itu, Ratna kembali merasakan kehangatan yang membuatnya lupa sejenak pada ketakutan. Bima, katanya lirih. Aku sering bertanya, kenapa aku harus jatuh pada orang yang justru paling sulit kuperjuangkan? Bima menatapnya dalam, lalu menjawab dengan suara mantap. Mungkin karena hati tidak bisa memilih, Bu. Saya juga tidak pernah menduga. Tapi kalau harus memilih antara kehilangan pekerjaan atau kehilangan ibu, saya tahu jawabannya. Ratna terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ada rasa haru, tapi juga rasa bersalah yang menyesakan. Beberapa hari setelahnya, sebuah kejadian membuat hati Ratna benar-benar bergetar. Ia mendapat kabar dari stafnya bahwa ada seseorang yang sengaja memotret dirinya saat keluar dari mobil bersama Bima malam hari. Foto itu belum menyebar luas, tapi sudah beredar di grup WhatsApp internal kantor. Ratna panik. Dunia seolah berputar cepat. Ia memanggil Bima ke ruang kerjanya sore itu. Pintu ditutup rapat. Suara diturunkan. Bima, kita dalam bahaya. Ada orang yang memotret kita. Kalau foto itu jatuh ke tangan yang salah, habislah kita. Bima mengepalkan tangan. Siapa yang berani melakukan itu? Aku tidak tahu, tapi jelas ada yang mengincar. Mungkin mereka iri, mungkin ingin menjatuhkanku. Ratna berjalan mondar-mandir, napasnya berat. Aku tidak bisa kehilangan semua yang kucapai.
Tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak ada apa-apa denganmu. Bima mendekat, berusaha menenangkan. Bu, saya janji akan melindungi ibu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan orang lain membuat ibu merasa sendiri. Ratna menatap Bima. Ada keberanian dalam sorot mata Bima, tapi juga ada kegilaan. Janji yang terlalu besar untuk ditanggung oleh seorang pria muda sepertinya. Malam itu, Ratna duduk sendiri di balkon rumah dinas. Angin malam menusuk kulit, tapi hatinya jauh lebih dingin. Ia menatap ke langit mencari jawaban yang tak kunjung datang. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Kekuasaan yang aman atau cinta yang membahayakan? Di kejauhan, suara motor Bima terdengar sebentar lalu hilang. Ia tahu Bima selalu berpatroli diam-diam di sekitar rumah, memastikan tak ada orang mencurigakan. Rasa hangat itu membuatnya tersenyum, tapi juga membuat hatinya perih. Karena semakin dalam ia jatuh, semakin ia sadar jalan keluar dari kisah ini tidak akan pernah mudah. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan rapat penting datang dari pemerintah provinsi. Ratna harus hadir, dan tentu saja Bima ikut mendampingi. Saat mobil melaju di jalan tol, Ratna memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran. Namun, kalimat Dina, gosip di kantor, dan foto yang beredar terus menghantui. Tiba-tiba ia membuka mata, menatap Bima. Bima, kalau suatu saat semua ini terbongkar, apa yang akan kamu lakukan? Bima tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas panjang, lalu berkata pelan, "Saya akan berdiri di depan, Bu. Biar saya yang menanggung semuanya." Air mata Ratna hampir jatuh. "Jangan bicara begitu. Aku tidak akan biarkan kamu hancur demi aku. Kalau harus memilih, lebih baik saya yang hancur daripada ibu." Ratna terdiam. Malam itu ia menyadari satu hal. Cinta mereka bukan lagi sekadar rahasia. Ia telah berubah menjadi medan perang dengan lawan yang tak terlihat dan taruhan yang terlalu besar. Dan di balik keheningan mobil yang melaju, Ratna tahu badai besar sedang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya bagaikan hidup di atas bara bagi Ratna. Ia menjalani rutinitasnya dengan wajah tenang, mengenakan senyum profesional, dan memimpin rapat dengan penuh wibawa. Namun di balik setiap kalimat yang ia ucapkan, pikirannya berlari, hatinya selalu waspada. Gosip tentang dirinya dan Bima belum benar-benar padam. Meski belum ada bukti kuat, desas-desus itu terus bergulir. Beberapa pegawai yang biasanya ramah kini terlihat canggung ketika berbicara dengannya. Ada tatapan yang seolah menguliti, mencari celah. Ratna merasa setiap langkahnya diawasi, setiap senyumnya ditafsir, setiap gerak-geriknya dicatat. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang paling ia takuti. Kebenaran perlahan-lahan mulai mendekati permukaan. Suatu sore, saat Ratna hendak pulang, Dina datang dengan wajah cemas sambil membawa sebuah amplop coklat. "Bu, ini tadi dititipkan lewat resepsionis. Katanya untuk ibu langsung. Saya sempat khawatir, jadi saya buka sedikit. Tapi sebaiknya ibu lihat sendiri." Ratna menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Ia membuka isinya, dan jantungnya langsung melompat begitu melihat foto-foto di dalamnya. Ada beberapa lembar cetakan berwarna. Dirinya sedang berjalan keluar hotel bersama Bima.
Lalu foto di mana Bima terlihat menunggu di depan rumah dinas larut malam. Meski tidak ada foto yang benar-benar intim, gambar-gambar itu sudah cukup untuk menimbulkan tafsir liar. Ya Tuhan, Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Siapa yang bisa melakukan ini? Dina menatapnya khawatir. Sepertinya ada orang yang sengaja mengawasi ibu. Bu, ini serius. Kalau foto-foto ini jatuh ke tangan media, karir ibu bisa habis. Ratna merasa lututnya lemas. Ia bersandar di kursi, menatap kosong. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun terasa seolah hendak runtuh hanya karena beberapa lembar foto. Malam itu, Ratna memanggil Bima ke rumah dinas. Mereka duduk di ruang kerja, lampu hanya menerangi setengah ruangan. Foto-foto itu tergeletak di meja. Bima, lihat ini. Ratna mendorong foto-foto itu ke arahnya. Bima menatap dengan rahang mengeras. Sialan, jadi benar ada yang menguntit kita. Bu, biar saya cari tahu siapa pelakunya. Ratna menggeleng cepat. Tidak, jangan gegabah. Semakin kamu bergerak, semakin mencurigakan. Kita harus hati-hati. Kita tidak bisa membuat kesalahan lagi. Bima mengepalkan tangan. Tapi saya tidak bisa diam saja, Bu. Mereka sedang mencoba menjatuhkan ibu. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bima, dengar aku. Kalau semua ini terbongkar, bukan hanya aku yang hancur. Kamu juga. Hidupmu baru saja dimulai. Jangan korbankan masa depanmu demi aku. Namun Bima hanya terdiam, menunduk, seolah menimbang kata-kata itu. Beberapa hari kemudian, Ratna mendapat undangan rapat tertutup dengan pimpinan provinsi. Ia merasa ada sesuatu yang janggal sejak awal. Ruangan itu terlalu sepi, wajah-wajah yang hadir terlalu serius. Seorang pejabat senior menatapnya lama, lalu berkata dengan nada penuh tekanan. Bu Ratna, akhir-akhir ini banyak rumor tidak sedap yang beredar tentang kedekatan ibu dengan bawahan ibu sendiri. Ratna menahan nafas, tangannya menggenggam meja di bawah, berusaha terlihat tegar. Itu hanya gosip, Pak. Saya seorang kepala dinas, saya tahu batas. Namun pejabat itu tersenyum sinis. Kalau memang hanya gosip, sebaiknya ibu berhati-hati. Karena gosip bisa jadi senjata. Dan orang-orang di luar sana tidak selalu mencari kebenaran, tapi mencari kelemahan. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan jelas. Tapi Ratna tahu, posisi dirinya sedang diincar. Ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya, dan mereka sudah memegang amunisi. Sepulang dari rapat itu, Ratna duduk lama di ruang tamu rumah dinas. Lampu temaram, hujan turun di luar, dan pikirannya kalut. Ia merasa bersalah pada Bima, karena kedekatan mereka kini bukan hanya urusan pribadi, tetapi sudah menyeret karir, nama baik, bahkan masa depan. Bima datang dengan wajah khawatir. Ibu terlihat sangat lelah. Ada apa? Ratna menatapnya dengan mata merah. Bima, mungkin ini semua salahku. Aku yang terlalu lemah. Aku yang tidak bisa menahan diri. Dan sekarang, kamu juga ikut terjebak. Bima duduk di sebelahnya, menatapnya penuh keyakinan. Jangan salahkan diri ibu. Saya tidak pernah menyesal. Apapun yang terjadi, saya tetap di sini. Karena bagi saya, ibu lebih dari sekedar atasan. Air mata Ratna akhirnya jatuh. Ia merasa disentuh oleh ketulusan Bima, tetapi sekaligus diliputi rasa takut yang lebih besar.
Beberapa hari setelahnya, sebuah pesan masuk ke ponsel Ratna dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, namun menusuk. Kalau ingin foto-foto itu tidak menyebar, kita harus bicara. Datang sendiri. Jangan ajak siapapun. Ratna gemetar membaca pesan itu. Ia tahu ini adalah jebakan. Tapi ia juga sadar, mengabaikan pesan itu bisa berakibat fatal. Malam itu ia menatap Bima lama. Bima, aku harus menghadapinya. Kalau tidak, foto-foto itu akan menghancurkan semuanya. Bima langsung menolak. Tidak Bu, jangan sendirian, saya ikut. Ratna menggenggam tangannya erat. Tidak, kamu tidak boleh ikut. Kalau kamu ikut, mereka akan tahu kelemahan kita. Aku harus melindungimu. Bima balas menggenggam, sorot matanya penuh emosi. Tapi saya tidak bisa membiarkan ibu hadapi semua ini sendirian. Ratna menatapnya penuh luka. Bima, dengarkan aku. Kalau kamu benar-benar peduli, biarkan aku yang menanggungnya. Aku sudah terbiasa dengan dunia penuh intrik ini. Kamu belum. Biarkan aku berdiri di depan. Keheningan melingkupi mereka. Hanya suara detak jam yang terdengar. Malam itu Ratna duduk di kamar sendirian, menatap ponsel di tangannya. Pesan misterius itu masih terpampang. Ia tahu besok malam akan menentukan banyak hal. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Apakah aku akan kehilangan segalanya, atau justru menemukan sesuatu yang selama ini kucari? Di luar, Bima masih berjaga di teras rumah, menatap langit malam dengan wajah tegang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, apapun jalan yang dipilih Ratna, ia siap ikut terseret ke dalamnya. Karena cinta mereka kini bukan lagi rahasia manis, melainkan rahasia yang berada di ujung tanduk. Malam itu datang dengan hawa yang berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa aroma hujan yang menggantung di langit. Di ruang kerjanya, Ratna duduk menatap jam dinding yang berdetak lambat. Setiap menit yang lewat terasa seperti beban, semakin menekan dadanya. Pesan ancaman yang ia terima masih terpampang jelas di ponsel. Kalau ingin foto-foto itu tidak menyebar, kita harus bicara. Datang sendiri. Jangan ajak siapapun. Ratna tahu ini bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah undangan ke jurang. Tapi menolak hadir sama saja bunuh diri. Foto-foto itu bisa menghancurkan reputasinya, mengakhiri karirnya, dan menyeret Bima dalam skandal yang takkan mudah dilupakan. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Wajah seorang kepala dinas yang selama ini terlihat tegar, kini dipenuhi keraguan. Namun, di balik tatapan matanya yang berair, ada tekad yang perlahan mengeras. Kalau ini memang akhirku, biarlah aku yang menghadapinya. Bima, yang sedari tadi menunggu di ruang tamu, segera berdiri begitu Ratna keluar. Ibu, sudah diputuskan? Biarkan saya ikut. Saya tidak akan membiarkan ibu sendirian. Ratna menatapnya dengan mata yang penuh luka. Bima, ini bukan pertempuranmu. Kamu masih muda. Masa depanmu masih panjang. Jangan biarkan hidupmu hancur hanya karena terjebak dalam masalahku. Bima mendekat, menatapnya tajam. Tapi masalah ini bukan hanya masalah ibu. Ini masalah kita. Kita yang bersama di dalamnya. Ratna menunduk, menahan getaran di bibirnya. Ia ingin menerima ketulusan itu, tapi logika sebagai seorang pemimpin dan seorang wanita yang pernah jatuh terlalu dalam membuatnya harus menahan diri. Bima, dengarkan aku. Malam ini aku harus pergi sendiri.
Tolong percayalah padaku." Bima mengepalkan tangan, wajahnya kaku. Ia ingin membantah, tapi melihat sorot mata Ratna yang penuh tekad membuatnya akhirnya terdiam. Lokasi yang disebutkan dalam pesan adalah sebuah gudang tua di pinggiran kota. Jalanan menuju ke sana gelap, hanya diterangi lampu jalan yang jarang. Mobil Ratna melaju perlahan, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang melakukan ini? Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Saat tiba, gudang itu tampak kosong, sunyi. Hanya ada satu lampu redup menyala di dalam. Jantung Ratna berdegup kencang ketika ia melangkah masuk. Suara langkah bergema, lalu terdengar suara pria parau dari balik bayangan. "Akhirnya kau datang juga, Bu Ratna." Dari kegelapan, muncullah sosok yang tak asing. Pak Arman, salah satu pejabat senior yang sejak lama terlihat bersikap dingin padanya. Ratna terbelalak. "Jadi ini ulah Bapak?" Pak Arman tersenyum tipis. "Kau wanita pintar, tapi terlalu percaya diri. Kau pikir bisa jadi kepala dinas tanpa musuh? Banyak orang yang tidak suka melihatmu di posisi itu, apalagi setelah suamimu tiada. Mereka menunggu saat yang tepat, dan aku hanya memberi sedikit dorongan." Pak Arman meletakkan sebuah map di atas meja kayu tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan foto-foto yang sama dengan yang dikirim ke Ratna. Bahkan ada beberapa yang lebih tajam, jelas menampilkan Ratna bersama Bima di tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaan. "Bayangkan kalau semua ini masuk ke media," kata Pak Arman dengan nada penuh kuasa. "Karirmu tamat. Nama baik keluargamu hancur. Dan anak muda itu, dia akan dicap sebagai pemanjat sosial yang memanfaatkan janda pejabat." Ratna menggenggam tangannya erat, berusaha menahan gemetar. "Apa maumu sebenarnya, Pak Arman?" Pak Arman mencondongkan tubuh. "Mudah, mundur dari jabatanmu. Serahkan posisi itu, dan aku pastikan foto-foto ini tidak pernah keluar." Ratna menatapnya dengan mata penuh api. "Jadi ini semua hanya tentang kekuasaan?" Pak Arman tertawa pelan. "Kekuasaan, kehormatan, kendali. Dunia ini selalu berputar di sekitar itu, Bu Ratna. Kau terlalu polos kalau berpikir bisa memimpin tanpa tersentuh permainan kotor." Ratna menarik napas panjang, menatapnya lurus. "Aku mungkin tidak sempurna. Aku mungkin punya kelemahan. Tapi aku tidak akan menyerahkan hidupku hanya karena ancaman murahan seperti ini." Namun sebelum Arman bisa menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari arah pintu. Ratna menoleh dan hatinya tercekak. Bima muncul, wajahnya penuh amarah. "Pak Tua Keparat, kalau berani sentuh Bu Ratna lagi, saya yang akan menghadapimu." Ratna kaget, segera berdiri. "Bima, aku sudah bilang jangan ikut." Tapi Bima mengabaikannya. Ia menatap Arman dengan sorot mata tajam. "Kau kira kau bisa menjatuhkan dia begitu saja? Tidak semudah itu. Kalau kau sebarkan foto-foto itu, aku sendiri yang akan berdiri di depan. Aku yang akan bilang pada dunia bahwa aku memang mencintainya. Dan biar mereka tahu kebenarannya dari mulutku langsung." Arman tertawa sinis. "Anak muda bodoh, kau pikir pengakuanmu akan menyelamatkan dia? Justru itu akan jadi bukti paling kuat untuk menghancurkannya." Tiba-tiba, suara lain terdengar dari sudut gelap gudang. "Benar juga, Arman. Tapi sayang, kali ini kau salah langkah." Lampu tambahan menyala, memperlihatkan dua orang pria berseragam sipil, ternyata dari tim pengawas internal pemerintahan. Salah satunya menunjukkan lencana resmi. "Kami sudah mengawasi gerak-gerikmu sejak lama, Pak Arman," kata petugas itu. "Dan malam ini, semua bukti permainan kotor Anda terekam jelas. Terima kasih sudah mengungkapkan sendiri motif Anda di depan kami."
Arman terkejut, wajahnya pucat. "Apa? Kalian menjebakku?" Petugas itu mengangguk. "Ya, dan Bu Ratna di sini sudah bekerja sama dengan kami untuk mengungkap siapa dalang di balik ancaman ini." Bima menoleh kaget pada Ratna. "Bu, jadi ibu sudah tahu?" Ratna mengangguk pelan, menatapnya dengan senyum getir. "Maaf Bima, aku tidak bisa bilang padamu. Aku harus memastikan kebenarannya dulu." Arman akhirnya digiring keluar oleh petugas. Wajahnya penuh amarah dan tak percaya. Sementara itu, Ratna berdiri mematung. Tubuhnya lemah seolah seluruh energi tersedot. Bima segera menghampirinya, memegang kedua bahunya. "Bu, baik-baik saja? Kenapa tidak bilang pada saya sejak awal?" Ratna menatapnya dengan mata berair. "Karena aku takut. Takut kalau kau ikut terlibat, kau akan ikut hancur bersamaku. Aku ingin melindungimu, Bima." Bima menggeleng, menatapnya penuh emosi. "Seharusnya kita menghadapi ini bersama. Apapun yang terjadi, saya tetap di sini." Ratna akhirnya tak bisa menahan air matanya. Ia bersandar di dada Bima, membiarkan tangisnya pecah untuk pertama kalinya. Di balik semua intrik, jebakan dan ancaman, hanya satu hal yang benar-benar nyata, perasaan tulus yang selama ini mereka sembunyikan. Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan Pak Arman tersebar luas. Ratna tetap di posisinya. Namun, gosip tentang dirinya dan Bima masih berhembus pelan. Tidak ada bukti yang bisa menghancurkan mereka. Tapi bisikan-bisikan itu akan selalu ada. Di satu sisi, Ratna merasa lega karena ancaman terbesar telah berlalu. Namun di sisi lain, ia sadar hubungan dengan Bima kini berada di jalan yang lebih berbahaya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah dinas, Ratna menatap langit gelap penuh bintang. "Dima, mungkin dunia tidak akan pernah mengerti kita, tapi aku hanya ingin satu hal, jangan pernah menyesal telah bersamaku." Bima menatapnya, tersenyum kecil. "Tidak akan pernah, karena justru bersamamu, aku belajar arti keberanian." Dan di bawah langit malam itu, mereka terdiam, menyadari bahwa cinta mereka bukan lagi sekadar rahasia, melainkan sebuah ikatan yang lahir dari badai. Namun, entah badai itu sudah benar-benar berakhir atau justru baru saja dimulai. Sahabat Kisah Luna, begitulah akhir dari perjalanan cinta yang penuh lika-liku ini. Sebuah kisah tentang seorang janda cantik kepala dinas yang tak pernah menyangka akan terjebak dalam badai perasaan dengan anak buahnya sendiri. Dari luar, mungkin semua terlihat indah, bahkan nyaris seperti dongeng. Tetapi di balik senyum dan tatapan hangat itu, ada banyak air mata, ada banyak rasa takut, bahkan ada godaan yang hampir menghancurkan segalanya. Kita belajar satu hal penting dari kisah ini. Cinta tidak pernah datang dengan cara yang mudah. Kadang ia muncul di tempat dan waktu yang paling tidak terduga. Kadang ia hadir dari seseorang yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan seringkali, cinta justru datang bersamaan dengan ujian, cobaan, bahkan ancaman yang membuat kita harus memilih. Apakah kita cukup berani untuk memperjuangkannya? Atau kita menyerah karena takut pada pandangan dunia? Dari Ratna, kita melihat sosok wanita yang luar biasa. Di balik wibawanya sebagai kepala dinas, ia tetap seorang manusia biasa yang bisa rapuh, bisa salah, dan bisa jatuh cinta. Ia mengajarkan kita bahwa
Tidak ada jabatan, kekuasaan, atau kedudukan yang bisa menjamin hati tetap kebal terhadap kesepian. Dan dari Bima, kita belajar arti keberanian. Keberanian untuk mencintai tanpa syarat, meskipun harus berhadapan dengan risiko yang begitu besar. Namun, ada pesan lain yang lebih dalam, bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melindungi. Bukan hanya tentang kebersamaan yang indah, tetapi juga tentang bagaimana kita siap menghadapi badai bersama, saling menjaga, dan tidak lari meski jalan terasa sulit. Sahabat kisah Luna. Mungkin dalam hidup kita sendiri, ada kisah-kisah cinta yang tak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Ada rahasia yang kita simpan dalam hati. Ada rasa yang kita sembunyikan demi menjaga banyak hal. Tapi percayalah, setiap rasa itu hadir bukan tanpa alasan. Kadang, cinta datang untuk menguatkan kita. Kadang, cinta hadir hanya untuk memberi pelajaran. Dan kadang, cinta memang ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Jadi, apapun bentuk cinta yang kalian alami hari ini, hargailah ia. Rawat ia dengan kejujuran, dengan kesetiaan, dan dengan doa yang tulus. Karena pada akhirnya, hanya hati yang murni yang mampu bertahan, sekalipun dunia menentangnya. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, subscribe, dan like untuk mendukung channel Kisah Luna, agar semakin banyak kisah penuh makna yang bisa kita bagikan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hati kita semua senantiasa dipenuhi cinta yang tulus, dan semoga setiap badai yang datang justru menjadikan kita semakin kuat. Salam hangat dari Kisah Luna.